eksplanasi. Berarti pada pembelajaran kali ini kita masuk pada pembelajaran kedua, yaitu tes eksplanasi. Ya, sebelumnya kita mempelajari mengenai teks prosedur. Mengulas sedikit mengenai tes prosedur untuk mengingatkan kembali bahwa tes prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk kerja atau tips atau cara-cara tentang mengenai suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tes eksplanasi. Apa sih itu tes eksplanasi? Nah, tes eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu explain, dan yang kedua explanation, yaitu yang pertama dia berasal dari kata explain, dan yang kedua yaitu berasal dari kata explanation. Nah, pernah dengar gak kata explain? Ya, explain berarti menjelaskan, sedangkan explanation berarti penjelasan. Jadi, kedua kata ini diserap ke bahasa Indonesia menjadi eksplanasi, yaitu teks yang berisi penjelasan atau menjelaskan. Nah, di sini kita akan mencari tahu mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Apa penyebab fenomena tersebut bisa terjadi? Nah, disinilah kita akan membahas mengenai terjadinya fenomena tersebut. Jadi, fenomena yang akan kita bahas dalam eksplanasi itu ada dua. Yang pertama, fenomena alam, dan yang kedua, fenomena sosial. Nah, untuk fenomena alam biasanya kita seperti terjadinya gerhana. Mengapa bisa terjadi gerhana bulan, atau mengapa bisa terjadi gerhana matahari, atau gimana proses terjadinya pelangi. Nah, di situ kita akan mencari tahu apa penyebabnya terjadi. Lalu kalau untuk fenomena sosial, saat ini kita menghadapi era pandemik, yaitu pandemik corona. Nah, sebagai antipasi untuk menghadapi pandemik, kita diwajibkan untuk keluar rumah menggunakan masker. Jadi, konsumsi masyarakat atau daya beli masyarakat terhadap masker pada saat pandemik ini meningkat, sehingga menyebabkan mahalnya harga masker dan menyebabkan langkanya masker. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai teks eksplanasi yang berkaitan mengenai fenomena sosial. Mengapa bisa harga masker melambung naik atau melambung tinggi, dan mengapa bisa masker sulit untuk didapatkan? Nah, ini penyebabnya karena daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat terhadap masker mengalami peningkatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya bisa terjadi dan apa penyebabnya atau sebab akibat, sehingga pembaca bisa mendapatkan berita yang benar-benar berdasarkan fakta, bukan hoax. Nah, misalnya kita tidak mengetahui bagaimana terjadinya gerhana bulan. Jadi misalnya kita tidak mengetahui bagaimana sih gerhana bulan bisa terjadi. Nah, kalau orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang zaman dahulu tidak mengenal ilmu pengetahuan, ketika gerhana bulan terjadi, maka mereka akan berpikiran bahwa bulan tersebut dimakan oleh naga. Jadi naga makan bulan, sehingga naga tersebut menutupi bulan dan bulannya dimakan oleh naga tersebut menjadi separuh. Kan itu tidak benar. Atau seperti di film tersebut. Sehingga tes
eksplanasi mengajarkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga informasi yang kita dapatkan didasarkan oleh fakta dan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan untuk fenomena sosial, beberapa waktu lalu Indonesia digegerkan oleh munculnya beberapa kerajaan palsu alias fiktif alias bodong seperti Sunda Empire dan lain-lain. Nah, kalau kita tidak memiliki pengetahuan mengenai fenomena tersebut, mungkin kita akan menerima berita bohong atau hoax, atau kita menjadi salah satu pengikut dari kerajaan tersebut. Nah, itu sebabnya kita mempelajari eksplanasi agar kita dapat terhindar dari berita hoax tersebut. Jadi kita harus mencari tahu kenapa bisa terjadinya atau bisa munculnya kerajaan fiktif tersebut. Apa alasan mereka untuk menjadi raja di kerajaan fiktif tersebut? Jadi, atau hanya karena kekuasaan, atau karena ngebet ingin menjadi raja, atau hanya ingin menjadi raja secara instan. Jadi bukan hanya mie saja yang ada mie instan, tapi raja juga ada yang raja instan. Eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Jadi ciri-ciri ini merupakan ciri yang membedakan antara eksplanasi dengan teks yang lainnya. Nah, ciri yang pertama dalam eksplanasi yaitu eksplanasi itu memiliki struktur yang lengkap. Struktur eksplanasi ini ada 3. Yang pertama dia ada pernyataan umum, yang kedua dia ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Lalu yang kedua fakta. Fakta. Kenapa fakta? Karena agar pembaca mendapatkan informasi yang berdasarkan kenyataan, tidak hoax, tidak bodong. Sama seperti tadi fenomena sosial, kenapa muncul kerajaan fiktif, atau apa alasan mereka menjadi raja yang instan? Apakah hanya karena ingin menjadi raja secara instan? Jadi bukan hanya mie aja yang instan, tapi ada juga raja yang instan. Nah, lalu ciri yang ketiga adalah faktual. Jadi faktual ini seperti tadi ciri yang kedua, fakta. Nah, faktual ini bersifat ilmu pengetahuan. Jadi informasinya itu mengandung ilmu pengetahuan atau ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, tadi kita pada contoh fenomena alam. Kalau orang zaman dahulu kan ketika gerhana bulan terjadi, mereka mikirnya bahwa bulan tersebut sedang dimakan oleh naga, sehingga menyebabkan bulannya menjadi separuh atau tertutupi oleh tubuh naga tersebut. Kan itu tidak benar. Kalau kita seperti itu, maka apa bedanya kita seperti yang ada di film-film? Ciri yang keempat, informatif. Jadi eksplanasi tersebut memberikan sebuah informasi, namun tidak mempengaruhi pembacanya untuk percaya pada informasi tersebut. Untuk ciri yang kelima atau yang terakhir, adanya penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan lain-lainnya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa eksplanasi adalah teks yang membahas mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam, sosial, ataupun budaya bisa terjadi dan apa sebab dan akibatnya pada kehidupan kita. Nah, fenomena di sini yang dibahas adalah ada 2. Yang pertama fenomena alam dan yang kedua adalah fenomena sosial. Dapat kita simpulkan juga bahwa ciri eksplanasi ada 5. Yang pertama strukturnya lengkap atau memiliki struktur yang lengkap, dan yang kedua bersifat fakta yaitu berdasarkan dari kenyataan, dan yang ketiga bersifat faktual yaitu berdasarkan ilmu ilmiah atau ilmu pengetahuan, dan yang keempat informatif yaitu memberikan informasi kepada para pembacanya, dan yang terakhir memiliki kata yang
sampai di sini dulu paparan dari saya mengenai T eksklamasi. Jangan lupa untuk like, comment,